Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala alone. Peace and blessing may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family, his companions and his followers till the day of judgment. Okay, Alhamdulillah students, we meet again in our English class. How are you today? How are you today students? Gimana kabar antum di rumah? May you are in a good health always so you can follow our learning today. Semoga antum baik-baik aja di rumah ya. Okay, inshallah today students we are going to review our last daily examination. Insya Allah nih di pertemuan kita hari ini di awal kita akan membahas sedikit atau mereview ya soal-soal ulangan kemarin seperti yang antum lihat di layar ya. Now I'm opening here's then the Google form so I can see your answer here number 1, atau Anda nggak kasih nomor sengaja karena pertanyaannya diacak. Ini ada pertanyaan, what is the day before Friday? What is the day before Friday? Hari apa sebelum hari Jumat? Ya. Atau ntar Anda mesti lihat di mana ya? Oh ini. What is the day after Monday? The day after Monday. Hari setelah hari Senin. Tuesday benar, paling banyak nih jawabannya 77% ya. Ada jawabannya Tuesday, Sunday, Tuesday. Ini betul sebetulnya ya, tapi kenapa terpisah? Anak kurang tahu. Langsung keluar gak nilainya kemarin? Baik, kemudian what is the day after Tuesday? After Tuesday, setelah hari Selasa itu Wednesday. Jawabannya paling banyak Wednesday. Wednesday. Tapi kenapa terpisah ya? Seharusnya kan ini sama nih. Yang tulisannya mau besar mau kecil, huruf W-nya Anda benarkan. What is the month after June? Bulan apa setelah bulan Juni? July. The answer is July. Jawabannya July ya. And then what is the month before September? Bulan apa sebelum bulan September? August. The right answer is August. Ini ada jawabannya tulisnya Augustus. August jawabannya gini ya. August. Pokoknya jawabannya yang benar adalah yang menuliskan ejaannya dengan benar. Huruf besar dan kecil tidak masalah lah ya. Ada November, Oktober juga ada yang jawab nih. Before sebelum ya. Before sebelum, after sesudah, before sebelum ya. Ini sebutkan dengan bentuk huruf dalam bahasa Inggris. Ini ada waktu di sini. Jam berapa nih? 8.40 in the morning ya. Ini antum boleh menjawabnya dengan dua tipe jawaban bisa. Kalau yang sederhana itu kan 8:40 in the morning, itu jawabannya 8:40 in the morning. Tapi kalau tipe yang lain itu seperti penjelasan di halaman ke berapa waktu itu? Di halaman 47, di halaman 47 itu kita bisa sebutkan penyebutannya seperti ini. 20 to 9 in the morning. Ini juga ada yang jawab benar ya. 20 to 9 in the morning. 20 to 9 in the morning atau 8:40 in the morning. Itu jawabannya benar. Oke, kemudian selanjutnya 2:20 PM. Ini jawabannya bisa 2:20 in the afternoon atau 2 in the afternoon. 2 in the afternoon atau 2:20
in the afternoon. Ada tuh 200 nih jawabannya nih. 2000. Oke, sekarang yang terakhir kayaknya nih. Atau masih ada lagi. 10.45. Ini bisa kita sebutkan pengucapannya. Kalau yang pertama 10:45. 10:45 in the morning atau quarter to 11 in the morning. Ya. Quarter to 11 in the morning atau 10:45 in the morning. Ya, itu jawabannya benar. Kemudian menyebutkan tanggal 25/8/93. Ini jawabannya 25 of August ya. 25 of August. 25 of August 1993. Itu jawabannya. Ini ada jawabannya benar nih. Dan beberapa lain di bawahnya juga ada yang benar juga. 25 of August 1993. Itu jawabannya. Oke, ini yang terakhir sepertinya. 26/2009. Gimana nih? The 2nd of June 2009. Itu jawabannya. Ini seperti ini. The 2nd of June 2009. That is the right answer. Itu jawaban yang benar ya. Okay, student, that's all for our discussion of our last daily examination ya. Itu pembahasan kita di tentang ulangan kemarin. Mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Tapi beberapa masih ada yang jawabannya masih jauh dari apa yang Ana inginkan sebetulnya. Gitu ya. Masih ada jawaban yang ngaco-ngaco tuh tadi tuh ya. Baik. Maka insya Allah kalau antum masih ada materi yang belum paham atau yang belum difahami, silakan antum tanyakan Ana ya. Silakan tanya Ana langsung lewat WA Ana, karena mungkin kalau dibahas di waktu pelajaran langsung seperti ini tidak cukup. Ana juga harus mengejar materi yang lain, tapi Ana sangat terbuka sekali kalau ada antum yang mau bertanya. Silahkan. Seperti ada tuh teman antum tuh, Ana malah layani dengan kita pakai Google Meet waktu itu ya. Iya. Saat Ana masih belum paham katanya cara menggunakan to dan pas di cara penyebutan jam. Nah, itu Ana terangkan lagi ya. Bahkan waktu itu sampai pakai Google Meet ya. Itu ada tuh satu orang tuh, itu teman antum. Baik, itu seperti itu nggak apa-apa. Kita kalau antum masih ada yang belum paham, silakan tanyakan ke Ana ya tentang materi-materi pelajaran sebelumnya. Okay, now we go to or we move to the next chapter 5, people around me. Ya, ini kita masuk ke bab 5, people around me, orang-orang di sekitarku. We call or describe the people in our family by different kinship terms. Ya, kita ini kadang mendeskripsikan orang-orang ya di keluarga kita dengan istilah-istilah ya, atau dengan penyebutan-penyebutan yang berbeda-beda. We often need to describe our kin and their occupations ya. Kita apa nih maksudnya? We often need sering ya membutuhkan untuk mendeskripsikan mereka, orang-orang atau anggota keluarga kita ya. Kin itu bisa artinya sanak saudara ya, family, kerabat, itu artinya kin. Dan their occupation, dan pekerjaan mereka, occupation, pekerjaan mereka atau profesi mereka ya. Oke. Kemudian in this unit ya, in this unit we will learn to, dalam bab ini, dalam unit ini atau dalam chapter ini kita akan belajar untuk apa? Identify kinship terms. Mengidentifikasi. Kinship terms itu adalah istilah-istilah atau nama-nama yang kita gunakan untuk menyebutkan anggota keluarga. Dia itu siapa? Anak,
orang tua, paman, bibi, sepupu, keponakan, ipar, mertua, menantu, dan seterusnya. Itu namanya kinship, seperti itu. Describe our family, menjelaskan atau menggambarkan tentang keluarga kita. Tell about occupation, menceritakan atau menyebutkan tentang pekerjaan. Use the simple present tense, menggunakan kalimat simple present, ya. Kalimat dalam bahasa Inggris yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kejadian yang berlangsung atau yang terjadi di masa sekarang. Use singular and plural forms of countable nouns, ya. Menggunakan bentuk singular, bentuk tunggal, and plural, dan bentuk jamak, ya, dari countable nouns, dari benda-benda yang bisa dihitung. Nah, nanti kita belajar apa itu countable nouns lebih rincinya nanti insya Allah, ya. Baik, ini coba kita lihat activity 2 student listen and repeat, ya. Father artinya ayah. Mother, ibu. Brother, saudara laki-laki, besar kecil sama aja. Sister, saudara perempuan. You can write the meaning beside or below the word, students. Antum bisa tuliskan artinya di samping atau di bawah kata-kata ini. Daughter adalah anak perempuan. Son, anak laki-laki. Brother-in-law, saudara ipar laki-laki. Sister-in-law, saudara ipar perempuan. Father-in-law, mertua laki-laki. Mother-in-law, mertua perempuan, ya. Antum kalau punya istri, nanti antum menikah terus punya istri. Nah, istri ayah dan ibu dari istri kita. Kalau ayah berarti father-in-law, mother kalau ibunya dia berarti mother-in-law, ya. Ayah, mertua, dan ibu mertua. Grandfather, apa itu grandfather? Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Granddaughter, cucu perempuan. Grandson, cucu laki-laki. Nephew itu adalah keponakan laki-laki, ya. Keponakan berarti kalau antum punya kakak atau adik kemudian dia punya anak dan anaknya laki-laki, maka itu nephew. Niece itu adalah keponakan perempuan. Jadi kalau kakak antum atau nanti adik antum punya anak dan anaknya perempuan, maka itu niece, ya. Aunt, ini antum sudah paham insyaallah. Aunt, bibi. Uncle juga insyaallah sudah paham, ya. Kalau antum sering nonton Upin Ipin tuh ada di situ uncle, ya. Uncle Mutu, ya. Ya, tapi kan kalau uncle itu kan sebetulnya kalau dari garis darah, ya, atau garis keturunan kan dia adalah saudara laki-lakinya ayah atau ibu kita. Ayah atau ibu kita punya saudara laki-laki itu uncle, ya. Entah itu kakaknya, entah itu adiknya. Wife, istri kita, ya. Kalau anda belum punya istri. Husband, suami, ya. Cousin, sepupu. Sepupu itu berarti kalau bibi atau paman antum punya anak, nah berarti dia anaknya itu cousin kita, sepupu, ya. Oke, ini write down the names based on the following family tree. Ini antum bisa isi nih, coba kita lihat. Ada kakek, nenek, ya. Ada anaknya, kemudian anaknya menikah, ya. Bob and Elia had married, ya. Bob Elia menikah. They have 2 children, ya, or 2 boys, Charles, or 2 sons, ya. Bob Elia punya anak laki-laki 2, ada Charles dan Tom. Charles married with Anita. Charles menikah dengan Anita. And Tom, he has married with Lisa. Kemudian Tom menikah dengan Lisa. So Anita and Charles have got 2 children, ya. There is a boy and a girl. Anita dan Charles menikah, punya 2 anak, ada George laki-laki, Alice perempuan. So do with Tom and Lisa. Tom, Lisa juga punya anak nih. They have children. Ini John, Matt, Mary, and they have 2
two sons and two daughters ya. Tom dan Lisa punya dua laki-laki, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Yang laki-laki ada Matt dan John, yang perempuan ada Mary and Anne. Coba kita lihat. Mungkin nanti nomor 4 dan 5 atau 3, 4, 5 nanti Anda kerjakan ya. Ini nomor 1 biar Anda aja. Coba kita lihat. George is my cousin. George, coba Anda cari George. Nah, ini George. Is my cousin adalah sepupuku. Nah, kalau sepupu, George ini kan di sini nih. Siapa-siapa aja yang kemungkinan menganggap George adalah cousinnya, adalah sepupunya, itu pasti yang ada di sini. Anak-anaknya Tom dan Lisa ya. And Matt is my brother. Dan Matt adalah saudara laki-lakiku. Nah, berarti tinggal 3 nih. I am a boy. Wah, I am a boy. Saya adalah seorang laki-laki. Siapa lagi yang laki-laki kecuali John? I am, saya adalah. Nah, Anda tulis namanya. Adam, you can write here the name ya of the person that say or tell the word like this ya. Antum tuliskan nama orang yang menceritakan cerita tadi, John ya. Antum tulis ini berarti namanya John, John, John. Okay, now number 2. George is my brother. George, wah ini nih George. George adalah saudara laki-lakiku. Siapa lagi nih orangnya kalau bukan ya, yang sedang menceritakan adalah my mother Anita is a cook. Ibuku Anita, ini ibunya Anita. Cuma 2 anaknya. George saudara laki-lakiku. Siapa lagi ya? Kemudian ibunya Anita, benar, dia seorang koki. My name is Alice, namanya Alice. Jawabannya Alice, Alice, A-L-I-C-E, Alice. Okay, now Charles. Charles, my brother is a mechanic. Charles, saudara laki-lakiku, dia adalah seorang mekanik. Ya, berarti si Charles ini seorang mekanik. Ya, seorang montir ya, di bengkel atau di mana. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Wah, siapa nih seorang guru? Saudaranya Charles. Kan Charles cuma punya saudara 1 ya. I am, nah saya adalah siapa? The answer is he is Tom ya. My name is atau I am Tom. Number 3, the answer for number 3 is Tom. Okay, now number 4 and number 5 you can do by yourself. Silakan kerjakan sendiri nomor 4 dan nomor 5. Ini juga ada lagi sebetulnya ya. Perlu dikerjakan nggak nih? Hi, coba you can open activity 4. Ya, hi friends. Halo teman-teman, it's my grandma's 18th ya. Grandma's 19th ya. 19th birthday party. Okay. Repeat. Ana ulangi. Hi friends, it is my grandma's 90th birthday party. Halo teman-teman, ini adalah ulang tahunnya nenekku yang ke-90. Udah tua banget ya. Let me introduce my family. Izinkan aku memperkenalkan keluargaku. My is the man on the right. Apa nih untuk misi sini? My bla 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 is the man on the right. Laki-laki yang ada di sebelah kanan. Kemungkinannya kalau nggak father, brother ya. Laki-laki di sebelah kanan dia. Jawabannya brother ya. My brother is the man on the right. His name is Rudy. Namanya adalah Rudy. Beside him is my. Di sampingnya adalah siapa lagi jawabannya nih kalau nggak yang perempuan ya? Sister berarti ya. My sister Linda. I am the one in the middle. Saya adalah orang yang di tengah. Oh berarti ini nih si Linda, si yang menceritakan ya. The man on the left is my bla 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 Wawan. The man on the left, laki-laki yang ada di kiri adalah siapa nih? Father, brother.
Apa jawabannya? Nomor 3. The man on the left is my. Laki-laki yang ada di kiri itu adalah siapanya aku. Oh betul, afwan. Nomor 1 itu jawabannya yang father harusnya ya. My father is the man on the right. My father is the man on the right. Ayahku adalah yang ada di sebelah. Oh ya, ini kan neneknya ya. Fathernya berarti yang pakai baju putih. On the right, yang ada di sebelah kanan. His name is Rudy, namanya Rudy. Beside him is my mother. Di sampingnya yang bajunya garis-garis itu adalah ibunya, mother. Linda namanya. I am the one in the middle. Saya adalah orang yang di tengah. The man on the left is my brother, Wawan. Yang laki-laki yang ada di kiri adalah saudara laki-lakiku, namanya Wawan. The girl between my brother and me. Nah, seorang gadis yang ada di seorang perempuan yang ada di antara aku, ya, di antara saudaraku Wawan dan aku adalah me. He is my sister. Her name is Celine, ya. Dia adalah saudara perempuanku, namanya Celine. My grandmother, tentu yang terakhir jawabannya, is the old lady sitting in the front of us. Adalah nenek, ya, wanita tua yang duduk di depan kita semua. Her name is Meilan, namanya Meilan. Ini berarti keturunan Cina ya. Okay, now you can open your book here, students. Page 63. Asking for and giving information using have. Nah ini kita bisa menggunakan have ini untuk memberikan informasi tentang keluarga kita ya. Berapa anak yang kamu punya ya? Apakah kamu punya anak, atau apakah kamu punya orang tua, apakah kamu punya saudara? Itu bisa kita gunakan have untuk menanyakan dan juga untuk memberikan informasi tentang itu ya. I have, atau melihat di kolom yang paling kiri itu ada yang positif, itu kalimat positif ya. Have itu kan artinya memiliki ya. I have, saya memiliki. You have, kamu memiliki. She has, dia memiliki. He has, dia memiliki. It has, dia memiliki. We have, dan they have. We have, kami memiliki. They have, mereka memiliki. Khusus untuk kalau subjeknya she, he, dan it, maka dia pakai has ya. Tapi kalau I, you, we, they, dia pakai have. Nah, untuk membuat dia menjadi kalimat yang negatif, tambahkan do not atau does not. Do not kalau subjeknya I, you, we, they, maka tambahkan do not. I have kan saya punya. Kalau saya tidak punya, itu tinggal I do not have ya. Kalau she, he, it, kasihnya kita berikan does not ya. She has itu kan dia punya, tapi kalau dia tidak punya, kita tuliskan atau kita sebutkan she does not have, dia tidak punya ya. Kemudian untuk membuat kalimat tanya, maka kita taruh kata do atau does di depan. Kita taruh do di depan kalau subjeknya adalah I, you, we, dan they ya. Do I have, apakah saya punya? Do you have, apakah kamu punya? Do we have, apakah kamu punya? Do they have, apakah mereka punya? Tapi kalau subjeknya he, she, dan it, maka kita taruh does di depan. Does she have, apakah dia punya? Tapi kemudian kita pakai have lagi ya. Has untuk she, he, it itu ada di kalimat positif saja. Tapi di kalimat negatif dan kalimat yang pertanyaan kita pakai have lagi untuk she, he, it. Does he have, apakah dia punya? Does it have, apakah dia punya? Ada contoh-contohnya di bawah ya. Baik, coba untuk latihan Anda pengen antum mengerjakan activity 5, activity 6, and activity 7
on your own book and please take photograph and you can send it or send them to me on my WhatsApp number ya. Baik, kemudian antum boleh nanti kerjakan activity 5, 6, 7 dan kirimkan ke nomor WhatsApp ana ya. I think that's all for today students. If there is a question you can ask me directly to my WhatsApp number. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.